Kembali lagi dengan saya Kalimas Sada di modul Ternak Uang, The Wealth Blueprint bagian ke-7. Jadi kita akan membahas mengenai berinvestasi untuk legacy. Sebelum video ini dimulai, video ini hanyalah video edukasi untuk teman-teman menerapkan personal finance yang baik dan benar. Sebelumnya udah saya jelasin banyak ya tentang The Wealth Blueprint dari Warren Buffett, kemudian Charlie Munger, dan juga Berkshire Hathaway, perusahaan yang mereka dirikan. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu hal nih, di mana satu hal yang menurut saya common mereka ini miliki, yaitu adalah warisan untuk legacy atau warisan untuk generasi penerus. Dan banyak orang ya yang berpikir kaya untuk dia sendiri, tapi orang yang kaya dan bijak itu juga ingin kekayaannya itu dinikmati bukan hanya anaknya, tapi cucunya, bahkan cicitnya nanti ya ketika mungkin dia udah tidak ada. Karena banyak sekali ya orang yang berpikir short term ya, dia hanya pengen dapat keuntungan sesaat di market, terus untuk dia sendiri nggak pernah dibagi. Tapi percayalah teman-teman, kalau teman-teman udah punya anak ya, teman-teman akan merasakan bahwa saya nggak bisa hidup sendiri, saya nggak bisa ya berpikir hanya untuk saya sendiri, saya harus berpikir untuk satu ya, untuk anak saya at least. Jadi teman-teman harus paham, banyak sekali konglomerat ya, keluarga konglomerat di Indonesia itu selalu diturunkan dari generasi ke-1, generasi kedua, sampai generasi ketiga, dan memang kadang kala ya ada chance ya turunannya jadi tambah kecil. Kenapa? Karena pasti yang paling berambisi itu yang generasi pertama nih ya, dia yang kayak all in ya. Generasi kedua setengah all in ya, karena itu kayak, wah warisan bapaknya ya, saya harus ngikutin, harus ngelanjutin. Terus yang ketiga, ya ini paling mikirnya ini warisan kakek saya ya, saya pengennya jadi influencer dan lain sebagainya. Itulah mengapa ya dinasti bisa falling atau hancur di generasi ketiga, ketika kita nggak memiliki ya legacy planning yang cukup oke. Dan hal yang teman-teman bisa warisin ke anak cucu itu ada banyak sebenarnya. Ya satu memang harta, teman-teman punya tanah, teman-teman punya emas, teman-teman punya rumah ya, properti, aset apapun, tabungan, ya itu memang untuk warisan anak dan juga cucu. Tapi hal selain harta itu juga bisa teman-teman wariskan. Mindset, kejujuran ya, kebaikan, ketulusan hati. Itu sesuatu yang memang sulit juga ya, nggak bisa diturunkan juga kadangkala ketika kita tidak memiliki mindset yang bagus dan benar. Kalau kamu mindsetnya udah pekerja keras, ya pasti anakmu pekerja keras, cucumu juga pasti pekerja keras karena anakmu nanti akan meniru kamu, dia akan kerja keras dan anak dari anakmu akan meniru bapak ibunya karena dia juga pekerja keras. Dan hal yang bisa teman-teman warisi itu financial planning. Jujur, saya orang dari keluarga yang tidak diwarisi financial planning apapun, tapi itu yang membuat saya justru mau belajar finance dengan oke, dengan baik, dengan benar. Dan itu yang memberikan saya kemauan. Tapi alangkah baiknya kalau saya pelajarin financial planning yang bagus, nanti akan saya terapkan juga ke anak saya supaya anak saya juga bisa menerapkan ya financial planning yang baik dan benar. Apa nih strategi membangun kekayaan lintas generasi? Ya pertama, kamu harus membangun dan mengumpulkan aset. Ingat ya, aset itu sesuatu yang menghasilkan uang ke kantongmu, bukan sesuatu yang merenggut uang dari kantongmu. Nah, ini aset ya. Kalau yang merenggut uang dari kamu itu namanya liabilitas atau beban atau utang. Nah, apa sih yang bisa kamu warisin ke anak cucumu? Ya pertama, menabung dan investasi. Ya, kamu punya tabungan dalam bentuk apapun ya, itu deposito jangka panjang, obligasi dan lain sebagainya. Nah, dua, kamu juga bisa punya aset saham, itu bisa diwariskan ke anak cucu ya. Cryptocurrency juga kamu bisa wariskan ke anak cucu. Kemudian dua, kalau kamu punya bisnis ya yang gede, misalkan kamu punya bisnis di bidang properti, itu pun juga bisa ya diturunkan ke anak cucu kita. Dan investasi, aset produktif, misalkan kamu punya tempat kos, ya itu bisa diteruskan. Atau misalkan kamu punya pabrik ya untuk pemotongan plastik dan lain sebagainya, ada alat-alatnya, ya itu pun juga ya bisa kamu wariskan. Nah, selanjutnya ya bisa warisan mindset teman-teman kasih ya ke anak cucunya. Yang mana banyak sekali yang bisa kita warisi ya, yaitu adalah ya reinvestasi dan juga compounding dari kekayaan kita. Ya, kita juga bisa mengajarkan anak-anak cucu kita untuk melakukan diversifikasi, jangan taruh semuanya di satu telur yang sama. Kasih tahu dia juga cara untuk reinvestasi, juga melindungi ya diversifikasi portofolionya, sebar pecah kekayaan yang dia miliki, dan ajari juga untuk cara mengelola risiko dan gak jadi orang yang kita ngomong degenerate ya, hidup untuk utang, utang untuk hidup.
Dan jangan utang konsumtif yang berlebihan karena itu pun juga hal yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Karena ternyata ya dari risetnya habit utang itu kadang memang turun ya dari lintas generasi karena kebutuhan yang dimiliki orang tuanya, keinginan yang terlalu tinggi itu akhirnya juga dilihat polanya oleh anaknya. Nah ini yang paling deket nih, kadang kita kan juga perlu ya mewariskan sesuatu ke anak kita lah ya, kita nggak usah ngomong ke cucu dulu, tapi ke anak dulu ya. Teman-teman juga siapin ya segala dokumen ya hukum terkait dengan warisan ya. Teman-teman juga harus atur juga ya struktur warisannya seperti apa yang adil, yang efisien, mana yang dapat berapa, dan jangan sampai ya nanti teman-teman udah di dalam kubur, tapi anak cucu kalian malah berantem karena harta ya, malah itu nggak enak ya rasanya. Dan persiapkan successor karena Buffett pun juga nggak boleh ya anaknya menyentuh perusahaannya ya, anaknya hanya dapat sekian billion, itu udah banyak banget ya, 1 billion, 2 billion, 1 billion juga, tapi nggak dikasih kerajaannya yang ratusan billion. Terus dia juga diatur juga ya, bikin yayasan supaya apa ya, bisa dipertanggungjawabkan ya, untuk tujuan apa, yang tujuan yang lebih mulia. Dia takut juga kadang anaknya kalau ada yayasan, dia harus mengurus sesuatu ya, at least ada juga ya orang-orang tua di sana, atau misalkan partner bisnisnya yang lama yang ngontrol anaknya ini spending-nya ngapain. Jadi orang kaya pun juga nggak mau ya anaknya bangkrut, terus keturunan juga bangkrut semua, karena itu juga memalukan. Kalau misalkan oke, cucunya Warren Buffett misalkan, ya itu kayak bangkrut ya, dia akan sangat malu di liang kuburnya. Nah, ini kita ngomong ya, perencanaan warisan Buffett dan Munger seperti yang saya bilang tadi, anaknya dikasih seperlunya ya, selebihnya memang dikasihkan untuk amal, ya bahkan anak-anaknya ini pun tidak mewarisi ya perusahaan besarnya. Mereka akhirnya juga ya move on dengan kehidupannya masing-masing. Bahkan Greg Abel yang ditunjuk ya ini seperti anak buahnya untuk menjadi CEO ya Berkshire Hathaway, dan ya bahkan bukan anak-anaknya, dia lebih percaya profesional. Dan Buffett pun selalu mengasih saran ya untuk anak istrinya, kalau dia mati, kamu nggak akan bisa mengelola seperti saya, duitnya pasti hilang, mending 90% dikasih di S&P 500 dan 10%-nya cash. Dan itu ya warisan legacy, sesuatu yang disampaikan oleh Warren Buffett, sesuatu yang bisa kita tengok, bisa kita pelajari dan juga bisa kita perhatikan. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.